Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awali informasi kali ini dari kabar media Spanyol Marca sebut Luis van Gaal jadi dirtek timnas. Marca mengkonfirmasi Luis van Gaal dan Patrick Kluivert akan memimpin usaha timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Marca mengkonfirmasi rumor yang beredar bahwa Luis van Gaal akan menjabat sebagai direktur teknik PSSI, sedangkan Patrick Kluivert menduduki posisi pelatih timnas Indonesia. Tandem yang tidak disangka-sangka, Kluivert dan Van Gaal ke timnas Indonesia, tulis Marca dalam judul artikel yang mereka buat. Kolaborasi Patrick Kluivert dan Luis van Gaal bukan yang pertama terjadi. Sewaktu menjadi pemain, Patrick sempat ditangani Luis van Gaal di Barcelona pada medio 1998 hingga 2000 dan timnas Belanda medio tahun 2000 hingga 2001. Kemudian pada tahun 2008-2009, Patrick Kluivert pernah diplot sebagai pelatih khusus penyerang di AZ Alkmaar yang kala itu ditangani Luis van Gaal. Hasilnya AZ Alkmaar juara Eredivisie 2008-2009 mengalahkan tim-tim top seperti Ajax Amsterdam hingga PSV Eindhoven. Namun sayang nih, media Belanda Ziggo Sport Football mengabarkan bahwa Luis van Gaal tidak akan ke Indonesia. LVG udah terlalu tua buat jadi dirtek dan tidak akan bepergian terlalu jauh. Sintayong terlibat konflik dengan pemain naturalisasi. Sintayong disebut sakit hati karena taktiknya dikritik pemain keturunan. Kritikan itu muncul setelah timnas Indonesia ditahan Bahrain 2-2 di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada Kamis 10 Oktober 2024 malam. Sejumlah pemain keturunan mengajak Sintayong untuk berdiskusi soal taktik yang pas digunakan untuk timnas Indonesia. Sintayong ternyata tidak puas dengan kritikan tersebut. Akibatnya Sintayong melakukan banyak pergantian di daftar starting 11 saat timnas Indonesia tandang ke markas China pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Jabatan kapten yang dipegang Jaizes diberikan kepada Asnawi Mangku Alam, pemain yang dalam 3 laga awal selalu duduk manis di bangku cadangan. Kemudian Tom Haye dan Sandy Walsh menjadi pemain cadangan, padahal tenaganya sangat dibutuhkan saat itu. Satu lagi, Eliano Reinders juga tidak dimasukkan dalam skuad. Singkatnya, timnas Indonesia kalah 1-2 dari China, yang mana sama saja menghilangkan poin penuh yang seharusnya bisa disabet skuad Garuda. Semua hal itu diungkap Bung Harpa, pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede, yang mengutip dari channel YouTube Bung Harfa. Terungkap Persebaya gelontorkan 11 miliar. Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan 2 pemain asing barunya di bursa transfer paruh musim Liga 1. Kedua pemain ini yakni Dime Dimov yang berposisi sebagai bek tengah dan Dejan Tumbas yang berposisi sebagai penyerang. Dejan Tumbas merupakan pemain di posisi penyerang tengah berusia 25 tahun asal Serbia. Sebelumnya Dejan Tumbas bermain di tim FC Kujan di Liga Tajikistan pada musim 2024-2025 paruh musim pertama. Secara nilai pasar, Dejan Tumbas juga masih terjangkau karena berada di angka 3,48 miliar rupiah berdasarkan laman transfermarket.com medio November. Sementara itu Dime Dimov yang merupakan pesepak bola berusia 30 tahun berasal dari negara Makedonia Utara. Sebelumnya Dime Dimov memperkuat tim Lokomotiv Sofia di divisi pertama Liga Bulgaria. Sosok Dime memiliki posisi asli sebagai bek tengah. Selama di Lokomotiv Sofia, Dimov sudah tampil di 21 pertandingan di Liga Bulgaria dan Piala Bulgaria. Menariknya, nilai pasaran Dimov saat ini menyentuh angka 7,82 miliar. Dimov menggeser Bruno Moreira dan Mehmet Rashid yang memiliki nilai pasar sama 6,08 miliar rupiah. Artinya untuk mendatangkan 2 pemain asing ini, Persebaya merogoh kocek 11,3 miliar rupiah. Tiru Persib, Arema ingin kelola Stadion Kanjuruhan. Arema FC mempunyai rencana besar saat kembali berkandang di Malang
saat putaran kedua kompetisi nanti. Manajemen Singoedan punya keinginan menjadi pengelola stadion yang menjadi home base. Mereka tidak ingin sekedar menyewa seperti musim-musim sebelumnya. Mereka mempunyai rencana itu karena Stadion Kanjuruhan sudah rampung direnovasi tahun ini. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriadi mengatakan terdapat perbedaan sistem saat mereka sebagai penyewa dan pengelola. Saat berstatus sebagai penyewa, klub hanya diberikan akses untuk menggunakan stadion saat pertandingan saja. Sementara saat menjadi pengelola, klub memiliki kontrak dengan pemerintah daerah dalam jangka waktu beberapa tahun. Menurutnya dengan status itu mereka mempunyai dua keuntungan. Pertama, klub bisa leluasa menggunakan stadion untuk kepentingan tim. Selanjutnya, Arema FC bisa menjadikan venue itu sebagai sumber pemasukan tambahan. Sebelumnya Persib Bandung, tim asal Jawa Barat, juga sudah mengontrak stadion GBLA selama 30 tahun ke depan, sehingga penggunaannya bisa lebih optimal. PSS Sleman incar 2 pemain Persija. PSS Sleman diam-diam kembali memasukkan bintang Persija Jakarta ke dalam list belanjanya. Terkini anak emas Thomas Doll yang tak pernah tergantikan di era kepelatihannya di Persija masuk ke dalam waiting list. Total ada 2 bintang Persija yang kini masuk ke dalam list belanja PSS Sleman. Gelandang Persija Reski Fandi masuk ke dalam list belanja PSS Sleman. Reski Fandi bakal mengisi pos lini tengah PSS yang saat ini masih inkonsisten. Bicara peluang, kans PSS Sleman untuk merealisasikan kedatangan Reski Fandi cukup terbuka lebar, mengingat kontrak Reski Fandi hanya menyisakan setengah musim, tepatnya bakal usai pada 30 Juni 2025. Sehingga kans PSS untuk menebus kontraknya berpotensi terjadi. Selanjutnya, winger Persija Rico Simanjuntak kini dikabarkan masuk ke dalam list belanja Sleman. Bicara peluang, kans PSS cukup terjal untuk bisa amankan tanda tangan Rico Simanjuntak. Kontraknya masih tersisa hingga 30 Juni 2026. Jadi sebabnya, mau tidak mau PSS harus membayar sisa transfernya bersama Persija kurang lebih 1 musim. Gabung Persija, Pablo Andrade bidik gelar juara. Persija Jakarta memperkuat pasukannya untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 2024-2025. Satu pemain asing pun didatangkan. Dia adalah bek kiri asal Brazil Pablo Andrade, jebolan Akademi Flamengo dan pernah berkarir di Spanyol bersama Recreativo Huelva dan Racing Santander. Musim lalu, fullback berusia 30 tahun itu meniti karir di kasta tertinggi sepak bola Finlandia, Veikkausliiga bersama FC Lahti. Dia main 19 kali, 18 diantaranya sebagai starter dan menyumbang 3 gol. Saat tahu saya akan pergi ke klub besar, tujuan saya adalah untuk selalu menang. Jadi saya ingin membantu rekan satu tim menjadi juara, ujar pesepak bola kelahiran Rio de Janeiro tersebut saat diperkenalkan oleh Persija. Bukan sesuatu yang mustahil, apalagi Persija kini berada di peringkat ketiga Liga 1. Hanya terpaut 7 poin dari pemuncak klasemen Persib Bandung. Highlight dari Liga 1, Bali United versus Persib. Imbang, Bali United bermain imbang 1-1 dengan Persib Bandung. Bali United hampir menang, namun di menit akhir mendapatkan kartu merah. Persib terus menekan di menit akhir dan berhasil mencetak gol penyama kedudukan lewat Gustavo Franca. Persib masih belum terkalahkan dari 17 pertandingan dan tetap di puncak klasemen. Dan berikut ini klasemen sementara dari Liga 1. Jarak Persib dan Perseba tidak terlalu jauh. Sekarang gapnya cuma 2 poin aja. Persija membuntuti di nomor 3. Bali United geser Arema di posisi 4, namun poinnya sama 28. Jangan senang dulu karena 3 tim di bawahnya punya selisih poin cuma 1, alias 27 poin. Sekali kalah auto terdepak dari papan atas. Zona degradasi juga cukup ketat. Barito Putra, PSS Sleman punya 15 poin, sementara Persis Solo, Semen Padang dan Madura United harus berjuang lebih ekstra di putaran kedua karena selisih 4 poin di atasnya. Persija resmikan Yandi Sofyan.
Malut United resmi melepas Yandi Sofyan ke Persija Jakarta. Adik kandung Zainal Arif itu akan menjalani masa peminjaman di putaran kedua BRI Liga 1. Proses peminjaman Yandi bermula setelah Malut menerima surat dari Persija. Manajemen Laskar Kiraha menyetujui permohonan peminjaman tersebut guna memberikan kesempatan bermain kepada Yandi. Pada putaran pertama Liga 1, Yandi menjadi salah satu opsi di lini depan Malut United. Penyerang 32 tahun jebolan SAD Uruguay ini mencatatkan 91 menit penampilan dalam 5 pertandingan bersama skuad asuhan coach Imran Nahumaruri. Borneo FC resmikan Ricky Cawor. Sebelum bergabung ke Borneo FC, nama Ricky Cawor pertama kali mencuat ketika direkrut Persija Jakarta dari Persipura Jayapura pada 2022 lalu. Setelah sempat menjadi andalan PSS Sleman di Liga 1 2023 kemarin, Ricky Cawor kini seolah tersisih dari hijrah ke Borneo FC. Akhirnya menjadi pilihan ex Persipura Jayapura tersebut. Dengan hadirnya Ricky Cawor, lini depan Borneo FC pun semakin berwarna. Seiring Leo Gaucho kerap jadi andalan dan sudah dilepas oleh Borneo FC. Pratama Arhan gabung klub Thailand Bangkok United. Publik Thailand antusias menyambut kedatangan Pratama Arhan yang jadi rekrutan klub papan atas Bangkok United. Masa depan Pratama Arhan usai dilepas Suwon FC akhirnya terkuak. Raja lemparan ke dalam timnas Indonesia ini berlabuh ke klub Thailand. Pratama Arhan resmi bergabung ke Bangkok United FC, klub papan atas Liga Thailand yang saat ini duduk di peringkat kedua klasemen sementara. Kabar bergabungnya Arhan dibagikan lewat media sosial resmi klub pada Selasa 7 Januari. Ia akan mengenakan nomor punggung 21. Selamat datang, perkenalkan Pratama Arhan, bek kiri timnas Indonesia, tulis Bangkok United FC dalam unggahan di Instagramnya. Persib resmikan pemain asing baru, Castanir. Welcome Kirvane Zenarik Adonis Castanir. Pemain kelahiran Rotterdam, Belanda yang membela timnas Curaçao ini akan menjadi amunisi baru di lini serang Pangeran Biru. Wilujeng Sumping Castanir, mari kita buat cerita indah bersama. #Persib, tulis Persib di media sosial mereka.